Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Tafsir Jalalain masuk di ayat ke-90 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bagyan an yunazzilallahu min fadlihi على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Silakan yang mau baca tafsirnya. Yang mana Ustaz? 90 Ustaz. Hmm. Ini saja. Sama taruh kan? Ya, Ya, yang ini Ustaz. Bisa mas taruh ya. 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 Bisa mas taruh bi bi aura bihi Ba'u, anfusahum. Hah? ba'u. Ya, apa? Tahu eh bihi anfusahum. Air khotoha minal sawabi wama nakirotu bimana saya tamis 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 susah Nizun. tamizun rifa ini bi- bisa wal maksusi bidami bidami an Hmm. yang suruh air uh, kufrohum bima Kufruhum. anjalawahu minal minal Qur'ani eh yang maf'ulun lahu ya kufru Liyakfuru. ai kasadan ama ai ai unazzalawahu bi takfifi wa tasdidi Ya, cukup. min fadlihi. Oh, Qala Alif Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullahu ta'ala. Bi'sa mashtarau. Betapa buruknya ya apa yang mereka perjualbelikan ya atau yang mereka beli ya. Itu bisa juga bermakna mereka jual diri mereka ya terhadapnya. Ya bisa masyarau ba'u ya makanya ba'u ya yang mereka jual. Ya wama dan huruf ma pada kata bi sama yaitu nakirotun ya itu nakiro bimana syai'an bermakna syai'an sesuatu. Jadi alangkah buruk apa biasa ini kan untuk apa namanya zam ya. Jadi dia uslub zam, ungkapan untuk mencela ya. Kebalikannya itu adalah al-madah ya, uslub al-madah atau af'alul madah. Yaitu nikmah ya, kebalikannya bisa, ini seburuk-buruk. Di betapa buruknya yang mereka jual. Nah, di sini di sini yang ini nakiro. Jadi apapun ya. Jadi dia tidak dibatasi ya. Jadi apapun yang mereka jual. Syai'an yaitu tamyizun dia sebagai tamyiz. Li fa'ili bi'sa ya bagi fa'il bi'sa. Fa'il bi'sanya berarti mustatir ya atau mudmar.
domir ya, berupa domir. Karena bisa itu kan dia fiil ya, kategorinya fiil. Dan fiil disebutnya fiil jamid. Ya, yang tidak apa Tambah. serifannya. Ya paling fiil madinya aja kan. Dan secara makna juga kan kata kerja ya. Tapi seburuk-buruk ya, itu bukan kata kerja. Nah, fa'il bisanya itu berarti domir, itu domir huwa. Sedangkan ma-nya ini dia tamyiz. Ya, di mana dalam i'rab af'alul madhi dan dam ini bagaimana yang pernah kita bahas ya dalam buku teori kunci yang mengirobkan af'alul madhi wa dam, misalnya ni'mar rajulu ya Muhammadun misalnya kan, ya atau apa namanya kalau kalau marfu dia mubtada, misalnya ni'mar rajulu, sebaik-baik lelaki, ya rojulunya itu fa'ilnya dari nikma ya, sedangkan Muhammadun misalnya itu adalah mubtadanya yang diakhirkan, Akhirkan. kan nikma rojulunya khobarnya yang didahulukan ya. Tapi kalau mansub ya, setelahnya mansub dia menjadi tamyiz ya, menjadi tamyiznya. Nah, di sini ma di sini dianggap sebagai tamyiznya ya. Sedangkan fa'il dari bisanya itu wa ya, domir. Wa-nya pun tidak ada kembalinya ya. Kalau tidak ada kembali ya berarti itu disebut dengan domir sya'an ya, domir sya'an. Wal mahsusu bidzam, dan dialah yang dihususkan dengan zam. Apa namanya, nakiratun bimana sya'n tamyizun li fa'il bisa. Bihi ini apa yang dihususkan dengan celaan atau zamnya itu adalah bihi apa angkusum ya, anfusahum ya. Ayah ada itu diri mereka. Minas sawabi, dari balasannya. Jadi betapa buruknya apa yang mereka perjualbelikan ya. Maksudnya adalah memperjualbelikan atau menukar ya, apa namanya, pengetahuan mereka ya terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, karena sudah ada ciri-ciri ya, tanda-tanda yang mereka ketahui, yang diketahui oleh orang-orang Yahudi itu ya, tetapi mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad, padahal mereka sudah mengetahui secara ilmunya. Ya, atau juga eh, mereka menukar beribadah ya, apa, kepada Allah itu dengan menyembah al-ijla ya, anak sapi itu. Ya, jadi mereka apa, jual beli mereka itu sangat buruk karena sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang benar ya, kebenaran, malah ditukar dengan kesesatan. An yakfuru ay kufurhum. Mereka kufur. Ya, jadi an yakfuru ini bisa dialihkan ke dalam bentuk mazhar, itu kufruhum.
Karena annya ini an masdariyah ya. Ya, an masdariyah yang fiil di depannya apa masdariyah dan fiil di depan itu bisa dialihkan ke bentuk masdar. Makanya dia disebut dengan isim muawwal. Isim muawwal. Jadi makna ayat furu itu kufruhum sama. Dan dia posisinya sebagai mubtada. Bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan minal Qur'an yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi kenapa mereka itu apa melakukan jual beli ya atau tukar menukar ya merupakan sesuatu yang paling buruk karena mereka kufur kepada apa yang Allah turunkan itu Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian, nah, kenapa alasannya? Karena mereka dengki. Ya, ada rasa dengki dalam mereka ya. Maka bagian itu kedudukannya ya posisinya maf'ulun lahu. Maf'ulun lahu itu istilah lain dari maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ya yang menunjukkan alasan suatu perbuatan. Ya apa? Sababu husuli syai' kan itu sebab terjadinya sesuatu. Jadi bagian ini dia kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih ya sehingga diartikan dengan alasan karena. Jadi kenapa mereka itu mengkufuri apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad karena ada rasa dengki di dalam diri mereka. Ay liyakfuru ya ay hasadan ala an yunazzilallah. Ya di sini ada ala ya ditakdirkan ada ala an yunazzilallah atas Allah menurunkan bitafifi wat tasdidi dengan tafib dan dengan tasdid ya ini isyarat kepada perbedaan kiroah. Jadi seperti biasa ya Suyuti dalam tafsirnya walaupun ringkas ya beliau suka memberi isyarat kepada perbedaan kiroah. Ya jadi uniknya begitu ya tafsir Jalalain. Ya, walaupun dia ringkas tapi suka memberi isyarat kepada perbedaan kiroah. Ya. Jadi membacaan Yunazzilullah ya itu bisa dengan dua bacaan. Ya, yaitu bitafib dengan mentafib ya tanpa tasdid berarti an yunzilallah. Ya, jadi kalau ditafib tanpa tasdid ya an yunzilallah. Maknanya sama ya, menurunkan. Ya, buat tasdid dan tasdid ya berarti dibaca an yunazzilallah. Jadi bisa dibaca an yunzilallah an yunazzilallah. Ya, nah cuman tentu kita harus lihat ya dalam ilmu kiroat. Jadi siapa saja yang membaca dengan tahfidz dan siapa saja yang membaca dengan tasdid. Itu kalau kita lihat ya di apa mushaf Qiraah Al-Asyr ya yang ada di saya ya. Tawatiro min tariq Syatibiyah wa Durrah. Ya yunazzila bisukunin nun wa tafifiz zai. Dengan mensukunkan nun dan mentafif zai yaitu yunzila yaitu Qiraat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ahli qiraat ya, bukan ahli tafsir beda. Ibnu Katsir ya Abu Ammar Al-Basri Yaqub ya wa bi fathin nuni wa tasdid zai al-baqun. Ya dan dengan memfathahkan nun dan mentasdid ya berarti yunazzila yaitu al-baqun sisanya ya selain dari yang disebutkan tadi selain Ibnu Katsir ya Abu Amr apa Al-Basri ya dan Yakub ya berarti selain itu yaitu termasuk di dalam kiroat kita yaitu
Qiraat Hafs ya an Asim, ya Asim Al-Kufi, ya. Selain itu ada Hamzah Al-Kufi, ya ada Al-Kisai, ya. Kemudian ada Nafi, ya Ibnu Amir, ya Asyami, dan lain sebagainya. Jadi selain mereka itu membaca tasdid dengan tasdid. Min fadlihi dari karunia-Nya, min al-wahyi, yaitu maksudnya wahyu. Jadi Allah memberikan karunia ya kepada manusia dengan menurunkan wahyu. Jadi Al-Quran ini adalah karunia Allah yang terbesar. Ala mayyasha terhadap siapa yang dia kehendaki lir risalah untuk memberikannya risalah. Ya untuk memberikan kerasulan. Risalah ini kerasulan. Mengangkat sebagai rasul. Ya min ibadihi dari hamba-hambanya. Nah, jadi menentukan siapa yang menjadi rasul yaitu adalah hak prerogatif Allah ya. Jadi apa namanya? Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa Hmm. di antara hambanya yang diangkat menjadi rasul. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya Allah lebih tahu kepada siapa memberikan kerasulan itu. Yang memberikan hak kerasulan itu ya tentu semua yang dilakukan Allah itu mengandung hikmah ya mengandung hikmah. Nah ini merupakan akidah Ahlussunnah ya. Jadi setiap yang dilakukan oleh Allah itu mengandung hikmah ya, makanya Allah Al-Hakim. Berbeda dengan sebagian kelompok ya ahli kalam yang menolak ya adanya hikmah ya. Padahal jelas bahwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah. Ya tidak ada sesuatu pun yang di alam ini yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan. Ya dan dengan hikmahnya dengan alasan ya yang tentu dengan keadilannya. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW ya karena itu adalah apa? Karena memang berhak ya karena diberikan secara adil. Allah Subhanahu wa taala ya sebenarnya dalam hadis ya melihat kepada hati ya kebersihan hati Nabi Muhammad. Ya karena memang dari kecil kan sangat terjaga ya Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian juga kan memilih para sahabatnya yang akan menjadi sahabat Nabi SAW itu juga adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu adalah pilihan yang sangat bijak. Ya, nah tetapi orang-orang Yahudi ini tidak mau menerimanya ya karena dengki ya, karena mereka dengki kepada orang-orang di luar mereka ya, makanya inilah ya doktrin orang-orang Yahudi bahwa mereka merasa menjadi bangsa yang paling tinggi ya merasa sebagai sya'bullah ya al-mukhtar ya bangsa Allah yang dipilih gitu ya dan menjadikan orang-orang di luar mereka itu sebagai goib binatang yang atau keledai yang mereka tunggangi ya sehingga ketika Allah memilih Nabi Muhammad ya nabi terakhir ternyata bukan dari golongan mereka ya melainkan dari bangsa Arab yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam ya yang juga merupakan anak Nabi Ibrahim alaihissalam ya mereka enggan padahal sudah mengetahui bukti-bukti kenabiannya ya itulah kedengkian ya maka kita harus berhati-hati dari sikap dengki ini sehingga yang menjadikan orang-orang Yahudi itu menjadi celaka. Jadi berbahaya ya sikap dengki itu dan itu adalah warisan dari iblis. Di mana iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang taat ya atau golongan jin ya yang taat pada Allah sampai diangkat ya dikelompokkan
ke barisan para malaikat di langit, padahal kan asalnya di bumi. Iblis itu. Karena sebelumnya dia itu jin yang paling taat ya kepada Allah, diangkat oleh Allah ke langit digolongkan dengan para malaikat. Ya, tetapi ternyata ketika diciptakan Adam muncul sifat dengkinya. Padahal sudah diangkat oleh Allah. Makanya ketika Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, ya usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Itu kan yang diperintah malaikat. Kenapa iblis ada di situ? Ya karena tadi digolongkan dengan para malaikat. Dan secara otomatis iblis pun terkena perintah tersebut. Ya kan? Tetapi kemudian illa iblis, ya kecuali iblis aba wastakbaro, dia enggan dan merasa sombong. Ya aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Gitu ya. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir, ya iblis, ya Yahudi ya, karena memang penjelasan tentang kelompok orang itu sangat panjang di dalam Al-Qur'an. Itu tiada lain untuk merinci apa yang kita selalu baca dalam Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim. Jadi untuk mengetahui hakikat maghdubi alaihim itu seperti apa, Allah jelaskan dengan panjang lebar tentang orang-orang Yahudi itu. Karena Al-Quran itu secara keseluruhannya kan adalah menjelaskan Al-Fatihah ya. Di semua intisari yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terdapat di dalam Al-Fatihah ya. Itulah mengapa dia harus kita baca secara berulang-ulang setiap hari agar kita menghayati seluruh isi Al-Quran itu intisarinya. Ya, makanya di ayat ini juga kan selaras ya dengan yang disebut di Al-Fatihah. Faba'u bighadabim minallah. Jadi orang Yahudi itu balasannya ghadab, kemurkaan ya. Sebagaimana disebut dalam Al-Fatihah maghdub alaihim. Ya, jadi ini harus apa, menjadi pelajaran bagi kita agar menjauhi sifat dengki itu. Ya, gitu. Jadi mereka ya orang-orang Yahudi itu menginginkan agar diutus di kalangan mereka lagi gitu. Padahal sudah berapa banyak ya apa nabi-nabi yang diutus ya dari kalangan mereka yang sangat banyak sekali, tapi mereka justru banyak mendurhakainya, ya banyak bahkan membunuh para nabi itu. Wabau maka mereka kembali rojau, makna bau itu kembali ya, atau mereka berhak ya, bisa istahaku bisa juga makna bau itu biqadabin ya, dengan kemurkaan minallah dari Allah, bikufrihim dengan kekafiran mereka. Ya, tentu Allah memberikan ya balasan kemurkaan ya kepada mereka itu dengan keadilan, tidak dengan kezaliman. Kenapa? Karena mereka sendiri yang melakukan kekafiran itu, bikufrihim disebabkan kekafiran mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kepada hamba itu untuk melakukan, untuk berbuat. Ya, walaupun perbuatan manusia itu tidak keluar dari kehendak Allah ya. Ini sebagaimana yang kita bahas dalam kajian akidah tentang persoalan takdir ya. Itu kita bahas di kajian kitab apa? Akidah Salaf ya, Ashabil Hadis, yaitu dibahas tentang takdir ya, bahwa semua perbuatan manusia itu walaupun itu dilakukan dengan kehendak manusia ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak kepada para manusia itu, tapi juga tidak keluar dari kehendak Allah. Ya, artinya Allah menghendaki, dan menghendaki itu tidak berarti meridhoi, tidak berarti mencintai. Jadi kata menghendaki itu izin, jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya bisa terjadi gitu.
Tapi belum tentu Allah meridhoi ya. Tentu ketika orang-orang kafir yaitu memilih melakukan kekafiran, ya walaupun itu dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, untuk dapat dilakukan, tapi kan Allah tidak meridhoinya. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi ya kepada hambanya itu kekafiran. Nah, sehingga karena manusianya itu bisa melakukan dengan kehendak mereka ya tanpa ada paksaan, ya maka layak mereka diberikan balasan dengan keadilan. Ya, tidak ada kezaliman sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang penting ya dalam memahami takdir karena ini sangat berbahaya ya ada orang-orang yang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Itu kelompok Jabriyah ya, kelompok Qadariyah ya. Itu Jabriyah menganggap bahwa manusia itu dipaksa aja ya. Karena semuanya dikehendaki oleh Allah, jadi manusia tidak ada kehendak, ya melakukan pun seakan dipaksa gitu. Padahal Allah sudah memberikan kemampuan untuk berkehendak. Ya, atau sebaliknya Qadariyah ya yang menganggap tidak ada campur tangan Allah. Jadi murni itu kehendak manusia saja. Karena ini harus kita luruskan bagaimana pemahaman kita tentang takdir ya. Karena salah takdir ini adalah yang paling awal ya sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim Ibatullah Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul Akidah Al-Sunnahnya bahwa penyimpangan dalam akidah yang paling awal ya itu berkaitan dengan takdir. Yang muncul pemahaman Qadariyah, Jabariyah, ya bahkan pemahaman Jabariyah ini juga merata ya di kalangan para ahli kalam. Misalnya dengan teori kasebnya ya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, itu juga ada apa namanya semacam Jabariyah di situ. Ya. Nah, jadi jelas bahwa mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah itu dikufur disebabkan kekafiran mereka tidak semata-mata Allah memberikan balasan tanpa alasan. Ya, bima adalah dengan apa yang Allah turunkan wa tankir litzim. Ya, dan menyebutkan dengan nakiro itu menunjukkan makna azim untuk mengagungkan atau mendengarkan perkaranya. Yaitu dengan kata wodobin itu kan dengan tanwin ya nakiro. Kenapa tidak dengan marifah dengan alif lam gitu? Apa ubil godob misalnya? Karena yang namanya marifah itu biasanya terbatas. Ya, marifah itu terbatas. Ketahui kan? Ya, bisa dengan beragam mananya ya. Marifah itu bisa lil ahdi, ya ada lil jinsi, ada lil istighraq ya. Yang jelas dia itu terbatas. Tapi kalau tankir ini nakiro, jadi tidak terbatas. Sehingga takzim untuk membesarkan jadi betapa besarnya kemarahan Allah itu. Ya, dimana ini kita ketahui dalam Balago ya. Ya, jadi tafsir jalan ini walaupun ringkas tapi di situ ada penerapan ilmu nahu ya, penerapan ilmu balago. Itu kita penting sehingga kalau kita sudah mempelajari bahasa Arab, nahwu sorof ya, kemudian balago, ya ilmu-ilmu lain ya ketika kita mengkaji tafsir itu maka kita akan lebih dalam ya menggalinya berdasarkan ilmu-ilmu alat tersebut gitu ya. Jadi dalam ilmu balago itu dibahas apa fungsi dari ma'rifah, apa fungsi dari nakiro ya. Karena balago itu kan dia lebih dalam, lebih jauh lagi setelah ilmu nahu ya. Kalau ilmu nahu itu atau ilmu tasrif itu hanya sebatas pada unsur-unsur lafadznya saja gitu. Ya hanya dibahas ini nakiro, ini ma'rifah ya, macam-macam ma'rifah apa saja gitu dalam ilmu nahu. Sedangkan jadi kalau ilmu nahu itu menjawab apa dan bagaimana gitu ya. Tapi kalau ilmu balago itu lebih jauh dari itu ya, yaitu menjawab pertanyaan mengapa. Jadi mengapa dia ma'rifah, mengapa dia nakiro.
Ya, jadi mengapa bigodobin dengan nakiro? Karena di sini mengandung tujuan takzim. Ya, jadi untuk memberikan kesan bahwa kemarahan, ya kemurkaan Allah ini sangat besar. Ya, atau dalam contoh lain ketika misalnya menyebutkan surga ya dengan apa namanya nakiro fi jannatin naim misalnya. Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu kan menggunakan nakiro, tidak menggunakan ma'rifah, menunjukkan takzim, betapa besar kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Bigodobin ala godob, bahkan ditambah lagi dengan godob ala godob, kemarahan di atas kemarahan, berlipat-lipat, ya, bertingkat-tingkat kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kalau apa cahaya ya nurun ala nur, itu sebaliknya ya petunjuk Allah itu kan cahaya di atas cahaya, berlipat-lipat cahaya Allah itu. Nah, sekarang godob ala godob. Ya, kemurkaan di atas kemurkaan. Ya, para ulama menafsirkan ya, kalau kita baca lebih apa namanya, lebih banyaknya atau lebih luas ya tafsir ya dalam tafsir Nukasir misalnya dan yang lainnya. Godob yang pertama itu tadi ya berkaitan dengan kekufuran mereka ya atau mereka memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan itu. Yang pertama adalah karena mereka menyembah anak sapi itu al-ijla. Ya sebagai balasan ya bagi kekafiran mereka menyekutukan Allah. Yang kedua, kalau itu kan berarti untuk orang-orang Yahudi di masa lalu. Ya, orang-orang Yahudi di masa lalu. Nah, sedangkan Godob yang kedua itu adalah penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, istahaquhu min kibali min qabli apa min qablu ya bitadyi Taurat wal kufri bi Isa ya mereka berhak ya mendapatkannya ya min qablu ya dari sebelumnya ya dengan menyia-nyiakan ya atau tidak mengamalkan Taurat ya dan kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya ini contohnya saja ya bukan pembatasan ya karena tadi bisa juga bermakna mereka menolak ya kenabian Nabi Muhammad. Ya karena memang tentu hitobnya secara langsung ini orang-orang Yahudi di zaman Rasul ya karena kan Quran turun kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan Yahudi ya itu tentu pesannya disampaikan kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Ya walaupun kisah-kisahnya di Yahudi masa lalu ya, tetapi kan adalah satu kesatuan ya, satu umat dan karena mereka juga berbangga kan dengan nenek moyang mereka ya, kemudian mereka meridhoi, menyetujui kekafiran mereka ya sama saja. Ya sama saja mereka diposisikan sama melakukan hal yang sama. Walil kafirin azab muhin dan bagi orang-orang kafir itu mendapatkan azab yang menghinakan, itu ihana. Ya, kenapa diberikan azab yang menghinakan, yang merendahkan? Ya, karena mereka bersikap sombong. Jadi orang sombong merasa tinggi, ya maka direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Jadi menunjukkan bahwa semua balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya siksaan-siksaan itu sesuai dengan perbuatan hamba. Kalau kita hayati ya, kalau kita tadaburi ya renungkan ayat-ayat itu kan ketika menyebut balasan itu kan beraneka ragam ada adzabun muhin adzabun alim dan sebagainya kalau kita lihat siakul kalamnya ya dalam ayat itu akan nyambung kenapa Allah memberikan balasan yang seperti ini oh karena perbuatannya begini ya kan. Kenapa orang-orang Yahudi ya dalam ayat ini diberikan adzabun muhin karena mereka sombong dengan menolak tadi
Menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dia dengki. Dan orang sombong itu balasannya adalah dihinakan, direndahkan. Begitu ya. Seperti juga misalnya orang-orang apa namanya? Ashabul Uhud yang mereka membakar orang-orang yang beriman, maka di akhirat diberikan apa? Azabul harik, ya, azab yang membakar. Ya, karena mereka membakar orang-orang beriman ya di dunia. Wallahu alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya, Pak. Ya. Ustaz, itu Ustaz, ini karena dibaca Ustaz min qablu tadi Ustaz, karena tidak disandarkan ke yang lain ya. Depannya Dibuang, udah pilihnya dibuang. akan tidak min qabli gitu ya Ustaz ya. Ya, Pak. Oh, dibuang. Oh ya ya Dibuang ya. mudah Ya itu pilihnya aja Ustaz. ya. Ya, teman. Jadi kalau doma itu menunjukkan mudah pilihnya Itu dibuang. bilangnya dibuang Ustaz. Si yang asalnya misalnya min qabli dzalika misalnya. Misalnya dzalikanya dibuang ya, yang asalnya min qabli majrur oleh min kemudian jadi doma. Nah, kalau jadi doma dia jadi mabni. Mabni ala domi. Ya. Ya, itu Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, baik kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Syukran ala itimamikum. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.